Ya, halo saudara, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya yang berada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam, Singapura, di Thailand, dan di Vietnam, serta di mana saja Anda berada pada kesempatan hari ini. Baik, untuk video reaction kali ini saya coba akan mereaction satu buah video masih dari channelnya yang terhormat ya, dimana dalam channel ini saya sangat terobsesi ya. Artinya saya ingin selalu melihat channel ini karena memang konten-kontennya cukup menarik untuk kita ikuti ya. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti channel daripada yang terhormat ini, silakan Anda kunjungi channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel tersebut ya. Oke, untuk video kali ini saya akan coba reaksi dari channel yang terhormat ini mengenai jawaban para netizen yang mempertanyakan kepada channel yang terhormat ini tentang Indonesia. Mampukah Indonesia membuat suatu produk mobil sendiri, sedangkan Malaysia sudah memproduksi mobil merek Proton ya. Namun kemudian dijawab oleh Bapak ini ya, dari channel ini dengan begitu baik ya jawabannya. Ternyata memang sebetulnya kita tidak kalah dengan Malaysia ya. Kita memiliki pabrik-pabrik lain ya, pembuatan lain selain Proton, karena memang masyarakat Indonesia ini beda seleranya dengan masyarakat Malaysia. Oke, coba untuk tidak berlama-lama kita dengerin ya channelnya dari yang terhormat ini. Oke, selamat mengikuti. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini di dalam video ini saya kepingin menjawab ya komentar dari Malaysia. Paci, meskipun Proton itu sederhana, tapi kami mampu membuat mobil sendiri. Oke. Indonesia bisa nggak bikin mobil sendiri? Wow, bisa banget ya. Nah, ini menarik sekali ya. Menarik sekali untuk kita jawab. Sekarang begini ya, coba tarik nafas panjang-panjang supaya bisa berpikir. Ayo sama-sama. Biar agak cerdas sedikit orang Malaysia ya. Ini tak ajari. Di Indonesia kita punya namanya PT PAL. Oke, PT PAL ya. PT PAL ini memproduksi kapal selam. Ya, kapal. Dari kapal selam yang besar sampai yang kecil, berbagai varian. Oke. Dari yang bisa nyelam di laut dangkal sampai yang bisa nyelam di laut dalam. Ya. Lalu PT PAL juga memproduksi kapal-kapal penumpang. Nah, kemudian ada lagi PT Dirgantara Indonesia. PTDI. PT Dirgantara Indonesia ini apa yang dibuat? Pesawat. Pesawat angkut militer. Betul. PTDI juga membuat pesawat penerbangan sipil. Iya, sekarang ini pesawat tempur sudah dibuat. Selain itu, kita juga membuat pesawat tempur. Betul ya. Bayangin aja pesawat tempur kita bikin. Kemudian ada drone. Tuh. Nah, yang ketiga, kita punya PT Pindad. Ya. Apa yang dibikin sama PT Pindad ini? Ini kendaraan nih. Peralatan tempur. Ya. Kita bisa bikin tank. Betul. Yang bisa dioperasikan di segala medan. Betul ya. Malaysia mesen sama kita Indonesia. Apa sih yang kita nggak bisa buat? Tuh. Kita juga membuat mobil-mobil komando untuk keperluan militer. Kita juga memproduksi senjata sama peluru. Tuh. Bom Satu ya. tahun bisa memproduksi 400 juta butir peluru. Iya. Gila Indonesia ya. Kemudian ada PT Inka. Nah, Ya, ini kereta nih ya. emang sekarang kereta cepat kita datangkan dari Cina. Sudah dipasang dan sudah dioperasikan oleh Pak Jokowi. Kecepatannya 350 km per jam. Wow. Di mana Jakarta Bandung cuma 40 menit. Iya. Untuk proyek selanjutnya Pak Jokowi sudah merencanakan kereta cepat Jakarta Surabaya.
Jakarta Surabaya Ini ini berapa jam tuh Pak? kurang lebih 800 kilo lah. Betul. Dengan kecepatan 350 km per jam, cuma 3 jam. Yang tadinya kita harus Wow, tempuh melalui tol satu 8 hari ya? jam. Iya, satu hari ya. Coba kamu pikir-pikir dalam-dalam ya, apa yang kita nggak bisa bikin. Nah, kalau cuman sekedar mobil Proton, orang Indonesia nggak perlu mikir, Hmm. cuman bilang jadi Proton, nggak perlu dipikir Proton mah. Malaysia bisa bikin apa coba? Sudah negara rasis, agama hanya dijadiin pamer-pamer, PKI kita disiksa, kebanyakan biadabnya ada Malaysia mah. Indonesia mau dilawan. Oke, Pikir aja dengan kepalamu sendiri. oke Kapal tuh. selam kita bisa bikin, pesawat tempur kita bisa produksi, Iya, persenjataan kita produksi, kereta api kita bikin. Masa mobil Proton? Ya Allah, nggak masuk akal ya Malaysia ya. Ini ya karena negara kita ini emang diberkahi negara kita ini. Coba ya, kalau dari paras, dari wajah, Indonesia ini dikaruniai wajahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu gantengnya minta ampun, kulitnya putih, bersih, posturnya tinggi. Emak-emak yang sedang ngupas bawang nggak terasa, iya, iya. tangannya teriris. Kemudian wanita perempuan kita, ada yang pernah inget Ratu Balkis nggak sih? Ya, di Mesir Ratu tuh Pak. Balkis itu yang singgasananya sama Nabi Sulaiman dikirim hanya dalam hitungan detik dengan perantara angin. Ratu Balkis itu orangnya cantik, kulitnya mulus, molek, orangnya lembut kata-katanya. Nah seperti itulah wanita kita, wanita Indonesia. Omongannya lembut, baik hati. Makanya untuk menemukan wanita cantik di Indonesia sangat mudah. Dari Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Riau, Padang, Lampung, terus lagi ke Pulau Jawa, Banyak ya di Pak. Banten, di Bandung lagi. Hampir nggak ada orang jelek di Ya, Bandung. Sukabumi Pak. Itu dia punya kulit saking halusnya, orang Bandung aja. Ya, Lalat nemplok kepleset. bisa Belum aja. lagi Jawa Tengah. Dari Semarang itu kalau kita lewat jalur selatan itu sampai ke Seragen, lewat jalur Gemolong, itu asal kita tengok kiri tengok kanan, orang cantik kok isinya. Sulawesi, nah, Sulawesi Selatan, sekarang namanya Makassar, Makassar, Parepare, Sidrap, Ya. itu gudangnya orang cantik. Terus ke atas lagi Manado. Manado, betul. Kemudian di Jawa Timur, Jawa Timur itu Surabaya, kota pahlawan kita, Malang, Probolinggo sampai Banyuwangi sana, itu gudangnya wanita-wanita cantik. Oke, saya Lulus. Karena perawatan saya tahan sebentar ya. Dari penjelasan dari Bapak ini tadi menyatakan bahwa netizen yang menanyakan kepada dia kenapa Indonesia tidak bisa membuat mobil produksi mobil sendiri ya. Kita pernah dulu memproduksi mobil sendiri dengan satu jenis namanya mobil Timor ya. Mobil Timor kita pernah produksi. Namun memang dilihat pasar di Indonesia ini dan gaya hidup dari masyarakat Indonesia ini tentunya berbeda dengan masyarakat di mancanegara. Kita kebanyakan lebih memilih satu mobil yang nyaman, kemudian kuat, walaupun harganya tinggi, harganya mahal, kita sanggup beli semuanya. Jadi pernah ada wacana membuat produk mobil baru lagi, tetapi memang kita sudah terbiasa dengan mobil-mobil yang nyaman, yang enak, yang kuat, walaupun harganya setinggi langit ya, baik dari mobil
Eropa sudah banyak berseliweran di Indonesia, terutama mobil-mobil Jepang merek-merek yang harganya mungkin 10 kali lipat dari Proton punya Malaysia. Kita semuanya hampir satu rumah, kalau ada 5 orang di satu rumah itu bisa 5 mobil satu rumah. Bayangkan ya bagaimana kita dikatakan negara miskin kalau seperti itu ya. Jadi Proton memang di Indonesia tidak laku ya. Kita mohon maaf ya kepada rekan-rekan di Malaysia, memang Proton itu tidak laku di Indonesia. Lebih laku kepada mobil-mobil Jepang, kemudian mobil Korea dan Cina. Sekarang ini sudah masuk mobil-mobil Cina ke Indonesia. Dan memang harganya ya bisa 10 atau 20 kali lipat daripada Proton. Tapi anehnya kita lihat di sini, ini kebeli semua oleh masyarakat Indonesia ya. Yang tadi dikatakan Indonesia itu tidak mampu, Indonesia kemudian membangunnya, mendirikannya di bidang lain, di bidang pesawat tempur, pesawat udara dan sebagainya ya, untuk melengkapi daripada ya, ilmuwan kita agar bisa dijual ke luar negeri. Jadi bukannya kendaraan aja, kalau kendaraan mungkin dari kendaraan tempur aja, rampur kita ya, selain tank kita bisa membuat rampur yang memang nanti arahnya akan diperjualbelikan untuk masyarakat. Wah itu keren ya, itu keren ya kendaraan itu ya. Dan itu mungkin harganya bisa 100 kali lipat dari Proton yang ada di Malaysia ya. Ya, saya jelaskan lagi bahwa memang Proton di Indonesia sama sekali tidak laku. Kita tidak berminat dengan kendaraan-kendaraan yang seperti itu ya. Ya, artinya kendaraan-kendaraan yang cengeng dan kita tidak tahu kualitasnya seperti apa di belakang harinya. Tapi kita sekarang ini ya, sudah nyaman lah dengan, walaupun dari negara orang lain, dengan produksi orang lain, tapi yang kita pilih adalah kenyamanannya. Dan orang lain kemudian membutuhkan kendaraan kita seperti pesawat terbang, pesawat tempur, senjata. Kemarin aja Vietnam itu sudah meminta untuk mengirimkan ribuan bom ya dari Indonesia untuk dibeli ke sana, dan kita yang buat. Malaysia buat apa kira-kira? Itu ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bapak ini ya. Silakan Pak. Tradisional, perawatan tradisional nenek moyang kita. Nah, kemudian bagaimana dengan wajah Malaysia? Ya maaf ini aja ya, jujur aja saya ngomongnya. Wajah Malaysia itu kayak anjing. Astagfirullahaladzim. Bapak. Oh, oke, terusin Pak. Wajah Malaysia seperti apa Pak? Itulah ya. Kemudian di Bali, siapa nggak kenal Bali? Orang Bali itu begitu lembut ya, toleransinya tinggi dan berani orangnya. Orang Islam di Bali sangat dilindungi orang Bali. Saya pernah Jumatan kok di sana. Yang jaga itu pecalang, yang jaga keamanan. Ada orang berani mengganggu ibadah orang Islam di Bali, habis sama orang Bali. Nah itulah, kita di Indonesia tidak pernah ada masalah dengan agama. Iya. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu. Kita toleransinya tinggi ya. Buddha. Betul. Tidak seperti di Malaysia. Malaysia tuh rasis. Bilang Islam digede-gedein, tapi makan pajak judi, pajak kasino, makan pajak pelacuran. Bagaimana nggak sejahtera rakyatnya? Orang duit begitu kuat. Kalau kita bilang duit lendir. Iya. Oke, sekarang kita putar ini ya, video tentang penggunaan bahasa Indonesia oleh orang seluruh dunia. Ya sudah Ibu Esther, terima kasih untuk sarannya. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu aku gak ada uang. Ini aja tinggal 5.000. Mau makan apa kita hari ini? Lah, uang dolar kamu emang udah habis? Bukannya masih banyak ya? Kamu itu uangku habis gara-gara kamu. Loh, jadi kemarin kamu pakai bawang sama terus ini. Nanti merahnya di aku pulang. Ayo makan donat yang lucu. Peace man. Ayo makan. Iya guys, hari ini
ini hari yang gratis karena kita punya Pogo Pass itu like apa bundle deal. Ini di Eropa yang sangat super informal. Misalkan di kantor saya boleh pakai sepatu biasa kayak Nike, Adidas atau sepatu like sneakers, dan saya bisa itu pakai jeans, nggak ada masalah. Ya, ye kabare. Dan nah terus kalau jawab bahasa Indonesia biasanya baik-baik saja kan? Ya baik-baik saja. Nah, baik-baik saja itu apik-apik wae. Apik-apik wae. Apik wae. Ye kabare, apik-apik. Nama saya Tivana. Saya dari Tiongkok, Cina ya. Tadi kita melihat keraton, wah sangat bagus. Keraton ya? Saya sangat suka budaya dan bahasa Indonesia di sini. Ya, bagus sekali. Ya. Ini keraton Yogyakarta. Kamu tahu bahasa Indonesia? Kontol. Jadi dari dulu saya suka belajar bahasa. Jadi kalau ada bahasa baru saya pengen belajar. Jadi saya suka research. Nah tapi kan kebetulan saya lahir sih, saya tinggal di Indonesia. Jadi saya mikirnya, oh kalau saya tinggal di Indonesia saya kayaknya harus fokus ke bahasa Indonesia. Jadi saya mulai belajar, lancar mulai banget nanya-nanya kalau nggak tahu gitu. Fasih ya? Dan ujungnya bisa. Saya makan nasi goreng. Itu bahasa Kental. bahasa Indonesia sama bahasa Inggris juga. I eat nasi goreng ya. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia dua-duanya pakai cuma alfabet. Oke. Hari ini Haruka datang ke channel aku, Mas Korea itu buat apa? Nggak tahu. Kamu nggak tahu? Ajak. Oh, aku yang ngajak dia. Ya, manajemennya izinin. Iya. Biasanya katanya ribet katanya. Iya sih, tapi sekarang gampang sih. Sekarang gampang. Karena aku ya Udah aku, bukan JKT48. ya karena Haruka ya gitulah. Oh, jadi udah mantan JKT48. Jadi karena adalah bagian penting dari kebanyakan orang muda. Tapi aturan pacaran mungkin berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Dan apa yang normal di satu tempat mungkin aneh dan tidak dapat diterima di tempat lain. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana. Selamat siang. Selamat siang. Jadi bahasa kita ini sudah sangat mendunia. Di seluruh dunia dipelajari di 49 negara. Nanti tahun 2045 bahasa kita menjadi bahasa ke-7 PBB, bahasa resmi. Nah, makanya banggalah menjadi bangsa Indonesia. Anak-anak Indonesia yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Satu lagi nih, saya mau pesan sama para pekerja Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia. Kalian yang sabar, yang kuat, jangan terpengaruh dengan omongan-omongan Malaysiawi. Bukan kalian kepingin ke sana, enggak. Kalian dikirim oleh negara atas permintaan Malaysia. Bukan kalian yang ngemis-ngemis bekerja di sana, enggak, salah. Betul, salah betul. sama sekali. Iya, betul. Tapi negaralah yang mengirim kalian. Kenapa gajian gede di sana? Karena jauh dari anak istri. Pak Jokowi nggak mau dong lepas warga negaranya untuk bekerja di luar negeri. Gaji kecil ya. Gajinya kecil. Iya. Harus gede dong. Apalagi sampai dengan risiko disiksa oleh datuk-datuk di sana. Nggak mau. Nah, makanya untuk sementara ini para pekerja kita di Malaysia sabar dulu. Depannya nanti negara kita akan menyediakan banyak sekali pekerjaan. Jadi kalian nggak perlu lagi ke Malaysia lah, negara biadab. Oke, sekian dulu teman-teman. Semoga ini membawa pengertian yang bagus untuk kita terima semua. Oke. Hidup kamu di Indonesia, hidup. Oke, ya itu dari channelnya yang terhormat ya, sangat menginspirasi bagi kita. Bahwa kita nggak perlu malu lah, kita nggak bisa produksi mobil, bukan kita nggak bisa ya, kata bapak tadi itu sekali cuy ya
jadilah mobil itu. Ya, mobil mudah sekali bagi bangsa Indonesia untuk memproduksi itu. Cuman dalam kapasitas dari segi perdagangannya ini perlu dipikirkan ya. Perlu dipikirkan karena setiap kita produksi ya, artinya harus ada yang beli ya. Jangan sampai produksi kita ini malah tidak laku ya. Tapi kita lebih memilih kepada produksi-produksi lain yang memang lebih di atas daripada mobil, seperti pesawat terbang, pesawat tempur, senjata, kendaraan lapis baja ya, kemudian kendaraan-kendaraan rampur. Ini semua sudah kita buktikan, termasuk juga peluru kendali, mortir dan sebagainya, dan ini banyak peminatnya, termasuk Malaysia sendiri yang sudah banyak memborong peralatan-peralatan kita untuk memenuhi daripada untuk tentaranya, untuk tentara Diraja Malaysia. Oke, sementara itu saja. Apabila ada komentar terhadap video ini, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel yang terhormat dan channel Gerbang 7 ini, agar channel ini kami berdua bisa berkembang di kemudian hari, karena memang antara channel yang terhormat dengan channel kami ini sama-sama channel yang masih baru. Mudah-mudahan bisa berkembang di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.